Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel Generasi Z. Hari ini kita akan belajar tentang komposisi fungsi. Nah, ini sudah disajikan sebuah contoh soal. Soal yang pertama itu diketahui fx 2x plus 3 dan gx 5x plus 1. Tentukanlah A, G komposisi fx dan yang B, F komposisi gx. Selanjutnya, kita akan selesaikan yang pertama itu G bundaran fx. Yang A, G bundaran fx. Nah, kalau biasanya itu fungsi fx-nya terlebih dahulu ditulis, akan tetapi di sini saya menjelaskan fungsi gx-nya terlebih dahulu ditulis. Karena kenapa? Supaya lebih mudah kita pahami dan mudah kita mengerti. Yang pertama kan G, berarti G bundaran F, berarti pertama kita tulis terlebih dahulu itu fungsi dari gx. Berapa gx-nya? 5x plus 1, berarti kita tulis di sini 5x plus 1 per 2x min 3. Nah, setelah itu, setelah kita tulis G, fungsi G, sekarang yang variabel X ini, ingat, variabel X yang ini kita ganti dengan fungsi fx. Kita ganti dengan fungsi fx, berarti di sini 5. X kita ganti dengan fx. Fx-nya berapa? 2x plus 3. Berarti kita tutup kurungkan. X-nya kita ganti 2x plus 3 plus 1 per 2. Nah, ini ada X juga. Berarti kita ganti dengan fx juga. Nilai 2x plus 3 plus min 3. Ingat, plus 1 dan min 3 ini jangan dihilangkan karena ini fungsi dari gx. Selanjutnya kita kalikan 5 dikali dengan 2x hasilnya 10x. Kemudian 5 dikalikan 3 hasilnya 15. Plus 1 kita tulis ulang, plus 1. Ingat, plus 1 tidak bisa kita kalikan karena plus 1 ini terpisah dari tanda kurung. Per yang penyebutnya juga 2 dikali 2x hasilnya 4x. Kemudian 2 dikalikan 3 hasilnya plus 6 min 3. Ingat, min 3 jangan dihilangkan. Selanjutnya kita jumlahkan yang bisa kita jumlahkan. 10x tidak bisa karena yang hanya untuk pembilang yang ada variabel x cuma 10. Berarti 10x. 15 ditambah 1 hasilnya 16 per 4x. 6 dikurang 3 itu 3. Jadi hasilnya 4x plus 3. Inilah hasil dari G bundaran fx. Selanjutnya kita selesaikan yang B. Yang B-nya itu F bundaran gx. Nah, ingat, seperti yang G bundaran fx, kita tulis yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama itu F kan, berarti kita tulis dulu fungsi dari 2x plus 3. Kemudian yang variabel X ini, ingat, variabel X ini kita ganti dengan gx. Ingat, variabel X ini kita ganti dengan variabel dengan fungsi gx. 2 fungsi gx, ingat, 5x plus 1 per 2x min 3, berarti tanda kurung 5x
plus 1 per 2x min 3. Kita tutupkan kurung plus 3. Jangan kita hilangkan. Selanjutnya kita kalikan yang untuk pembilangnya saja. 2 dikali 5x hasilnya 10x. Kemudian 2 dikalikan 1 hasilnya plus 2 per 2x min 3 plus 3. Nah, sekarang kita jumlahkan 10x plus 2 per 2x min 3 ditambah 3. Untuk bisa lebih mudah menjumlahkannya, kita samakan dulu penyebutnya. 3 ini kita buat dulu penyebutnya. 10x ini kita tulis dulu yang ini plus 2 per 2x min 3 plus. Nah, untuk menyamakan penyebut pada 3 ini, kita tulis dulu penyebutnya di sini. 2x min 3. Nah, supaya bisa dibuat penyebut 2x min 3, 3 ini kita kalikan dengan 2x. Kita kalikan. Nah, 3 dikali 2x hasilnya 6x. Kemudian 3 ini kita kalikan dengan min 3. Hasilnya min 9. Selanjutnya kita jumlahkan. Kita satukan dulu penyebutnya. 2x min 3. Kemudian 10x plus 2 plus 6x min 9. 2x min 3 kita tulis ulang penyebutnya. Nah, sekarang 10x bisa kita jumlahkan dengan 6x karena variabelnya sama. Berarti 10x ditambah 6x hasilnya 16x. Kemudian 2 dikurang min 9 hasilnya min 7. Inilah hasil dari F bundaran GX. Nah, ini contoh soal yang pertama. Selanjutnya kita selesaikan contoh soal yang kedua. Nah, di sini contoh soal yang kedua. Diketahui fx sama dengan x plus 2, gx sama dengan 3x, dan hx sama dengan x kuadrat. Tentukanlah yang A, H bundaran, G bundaran fx, yang B, H bundaran G bundaran fx. Nah, di sini ada 3 fungsi fx, gx, dan hx. Kita lakukan penyelesaian yang pertama yang A terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 fungsi. Nah, untuk penyelesaiannya kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Ini yang berdekatan, ini kan yang ini dulu. Berarti kita tulis A, H bundaran G, F, X. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu yang G bundaran F, X. Nah, G kan pertama, fungsi G kita tulis terlebih dahulu 3x. Kemudian variabel X ini kita ganti dengan fx 3. Variabel X-nya berapa? Variabel fungsi fx-nya sama dengan x plus 2. Nah, selanjutnya kita selesaikan 3 dikali x itu 3x plus 3 dikali 2 itu hasilnya 6. Nah,
Dapatkan kita G bundaran Fx yang ini kan. Sekarang kita cari yang ini. Ini dengan yang ini. H bundaran G bundaran F X. Nah, kita lihat yang pertama itu H. Berarti kita ambil yang H. Fungsi Hx itu X kuadrat, kita tulis X kuadrat. Kemudian variabel X ini kita ganti dengan fungsi G bundaran F ini. Hasil G bundaran F 3X plus 6. Berarti buka kurung 3X plus 6. Kita tutup kurungkan. Kemudian kita kuadratkan. Untuk melakukan penguadratan kita lakukan seperti ini. Bisa dilihat, kita belajar bersama-sama. 3X plus 6. 3X plus 6. Karena kuadrat kan, berarti 3X plus 6 yang ada 2. Nah, sekarang yang ini. 6 dikali 6 hasilnya 36. Kemudian 6 ini kita kalikan dengan 3X hasilnya 18X. Kemudian 3X ini kita kalikan dengan 6 hasilnya 18X. Dan 3 kali 3 itu 9X kali X berarti X kuadrat. Berarti 9X kuadrat plus. Kita jumlahkan. 36. 18 ditambah 18 hasilnya 36X. Ini plus turun 9X kuadrat. Jadi hasilnya di sini 9X kuadrat plus 36X plus 36. Nah, inilah hasil dari yang A. H bundaran G bundaran Fx. Ini hasil yang A. Sekarang kita selesaikan yang B. Yang B itu H bundaran G bundaran F X. Nah, kita lihat dulu yang pertama yang berada di dalam kurung dan di dalam kurung terlebih dahulu. Ternyata yang ini kan H bundaran G X. Berarti kita tulis H bundaran G X sama dengan, ingat yang pertama itu adalah H, berarti kita ambil fungsi Hx nya terlebih dahulu. Hx sama dengan X kuadrat, berarti kita tulis di sini X kuadrat. Kemudian variabel X yang ini, ingat variabel X yang ini kita ganti dengan fungsi Gx. Ya, Gx kan. Berarti Gx-nya apa? Fungsi Gx-nya 3X. Berarti kita tulis variabel X ini kita ganti dengan 3X. Kita tutup kurungkan, dikuadratkan. Ingat, untuk fungsi Hx itu ada X kuadrat. Berarti ada kuadratnya. X-nya diganti dengan 3 dengan Gx. 3X. Nah, 3X jika kita kuadratkan hasilnya 9X kuadrat. 3 kali 3 9X kali X X kuadrat. Dapatlah hasil H bundaran Gx. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita selesaikan H bundaran G bundaran Fx. Kita tulis, kita batasi saja di sini. H bundaran G tutup kurung bundaran F X. Nah, kita lihat dulu. Yang pertama itu H bundaran G, berarti kita ambil fungsi H bundaran G X ini kan 9X kuadrat.
Nah, kemudian variabel X yang ini, ingat variabel X yang ini kita ganti dengan fungsi fx. Apa fungsi fx? X plus 2. Berarti kita tulis 9. X-nya kita ganti dengan X plus 2. Jangan lupa X ini ada kuadrat, berarti kita kuadratkan. Nah, sekarang kita selesaikan terlebih dahulu. X plus 2 kuadrat. X plus 2 kuadrat. X plus 2. X plus 2. Kita kuadratkan kan? 2 dikali 2 hasilnya 4. 2 dikali X itu 2X. X dikali 2, 2X. Dan X dikali X hasilnya X kuadrat. Kemudian kita jumlahkan 4 plus 2X ditambah 2X itu 4X plus X kuadrat. Jadi hasil di sini yang berada di dalam kurung ini hasilnya sembilan masih dalam kurung X kuadrat plus 4X plus 4. Nah, selanjutnya kita kalikan 9 dikali X kuadrat hasilnya 9X kuadrat. Kemudian 9 dikali dengan 4X hasilnya 36X plus, dan 9 dikali dengan 4 hasilnya 36. Inilah hasil dari H bundaran G bundaran Fx. Semoga mengerti dan mudah dipahami. Jangan lupa subscribe, like, and comment Generasi Z.